Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu kembali bersama saya Pak Sinto dalam kegiatan kita belajar matematika bersama Pak Sinto. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu belajar persamaan kuadrat bagian yang ketiga. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya mempelajari materi tentang menentukan akar persamaan kuadrat, terlebih dahulu kita ingat kembali materi kita sebelumnya. Yang pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan syarat a tidak sama dengan 0, abc-nya bilangan real. Berikutnya adalah yang perlu kita ingat kembali, diskriminan. Diskriminan dari persamaan kuadrat ax kuadrat dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Dari diskriminan itu kita bisa menentukan banyaknya akar persamaan kuadrat. Jika d lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika d sama dengan 0, mempunyai satu akar real saja. Dan yang ketiga, jika d kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar real atau yang lebih kita kenal dengan istilah imajiner. Oke. Mari sebelumnya perlu kita ingat kembali anak-anak supaya kita tidak lupa hubungan akar persamaan kuadrat ABC dan dengan nilai diskriminan. Jika x1 dan x2 adalah akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah b ditambah c sama dengan 0, bahwa jumlah akar-akarnya itu rumusnya adalah negatif b per a. Perkalian akar-akarnya adalah c per a, sedangkan selisihnya itu dirumuskan harga mutlak d dibagi a. Oke. Menentukan persamaan kuadrat itu ada tiga cara. Yang pertama adalah metode pemfaktoran, yang kedua adalah metode melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus atau kita kenal rumus ABC. Pada kesempatan ini kita akan memfokuskan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Ingat, pemfaktoran bentuk ini anak-anak, ax kuadrat tambah bx itu caranya adalah dengan mencari FPB ini. FPB dari 2x kuadrat itu adalah dengan dan 6x itu adalah 2x. Maka 2x kuadrat bisa kita tulis 2x kali x. Negatif ini yang 6x itu bisa kita tulis dikurangi, berarti ini 2x dikali 3 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan menjadi 2x dalam kurung x dikurang 3 sama dengan 0. Ingat, jika a dikali b itu sama dengan 0, a kali b sama dengan 0, jika a itu sama dengan 0 atau b sama dengan 0. Atau ini nanti cukup kita tulis seperti ini. Ya. Atau ini cukup kita tulis dengan ini. Berarti yang ini anak-anak, berarti kita tulis 2x sama dengan 0 atau x dikurang 3 sama dengan 0. Kembalikan saja. Ini sama dengan 0.
Ini bisa kita tulis. Nah, yang ini kita bagi 2 sehingga X sama dengan 0. Yang ini X sama dengan 3. Sehingga HP-nya anak-anak bisa kita tulis, himpunan penyelesaiannya adalah HP dari 2X kuadrat kurang 6X sama dengan 0 itu, himpunan penyelesaiannya adalah 0,3. Oke. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Ingat, pemfaktoran X kuadrat ditambah BX ditambah C itu kita harus mencari ini. Dua bilangan kalau dikalikan sama dengan C, dijumlah sama dengan B. Berarti ini dua bilangan kalau dikalikan 1, dijumlah sama dengan negatif 2. Berapa bilangan itu? Ternyata bilangan itu adalah negatif 1 kali negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 1. Maka bentuk kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurang 1, X dikurang 1 sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0 atau X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Berarti akarnya kembar. Kalau akarnya kembar, maka di himpunan penyelesaian, di himpunan itu cukup ditulis salah satu saja. Jadi himpunan penyelesaian dari ini adalah 1. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya. X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Maka caranya sama seperti tadi. Kita cari dua bilangan kalau dikalikan sama dengan negatif 4, dijumlah negatif sama dengan 3. Berapa bilangan itu? Adalah 4 kali negatif 1. 4 ditambah negatif 1. 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4. 4 ditambah negatif 1 sama dengan 3. Maka pemfaktoran yang ini bisa kita tulis menjadi X ditambah 4 kali X dikurang 1 sama dengan 0. Berapa anak-anak? Ini. Oke. Ini bisa kita tulis. X ditambah 4 sama dengan 0 bisa kita tulis X sama dengan negatif 4. Atau X dikurang 1 sama dengan 0 bisa kita tulis menjadi X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah HP, kita tulis HP aja, negatif 4,1. Oke. Kita lanjutkan. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 16. Ingat pemfaktoran bentuk ini. A kuadrat kurang B kuadrat bisa kita tulis A ditambah B kali A dikurang B. Berarti kalau X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0, dengan cara memfaktorkan, ini kita ubah dulu. Jadi X kuadrat dikurang 16 bisa kita tulis 4 kuadrat sama dengan 0. Maka berdasarkan ini bisa kita tulis menjadi X ditambah 4 kali X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, ini silahkan dikerjakan sendiri, dilanjutkan sendiri. Oke. Kita lanjutkan yang ini, anak. 4x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Oke. Yang 4x kuadrat ini, kita ubah dulu menjadi 2x tambah 2x di kuadrat. Dikurang 25. Bisa kita lanjutkan, tulis jadi 5 kuadrat sama dengan 0. Maka faktor dari ini adalah 2x ditambah 5, 2x dikurang 5 sama dengan 0. Oke. Dengan cara yang sama tadi, ini bisa kita tulis 2x ditambah 5 sama dengan 0 atau 2x dikurang 5 sama dengan 0.
Oke, kalau sudah sampai di sini, kalian bisa melanjutkan sendiri. Silahkan dilanjutkan. Oke, ya, sebagai latihan. Berikutnya anak-anak, bagaimana kita memfaktorkan bentuk ini? 2x kuadrat tambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Ingat, pemfaktoran bentuk ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 1. Nah, dua bilangan kalau dikalikan b, kalau dijumlah sama dengan a kali c. Maka caranya, ini kita kalikan dulu. 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Dua bilangan, kalau dikalikan sama dengan negatif 6, kalau ditambah sama dengan 5. Dua bilangan, dikali negatif 6, jumlah 5. Berapa bilangan itu? 6 dan negatif 1. 6 ditambah negatif 1 sama dengan 5. Yang 5x ini kita ubah menjadi 6x dikalikan negatif 1. 6x bisa kita ubah, ingat di sini 2x. Berarti 6x bisa kita ubah 2x kali 3. Yang negatif 1x bisa kita ubah x kali negatif 1. Nah, ini. Selanjutnya, pemfaktoran ini bisa kita nyatakan seperti ini. 2x dikurang 1 kali ini x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti ini adalah, bisa kita tulis 2x dikurang 1 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Kalau sudah sampai di sini, kalian bisa melanjutkan. Ya, silahkan dilanjutkan sendiri. Oke, kita lanjutkan yang ini. Oke. Sama ini, hanya bentuk ini. 3 kita kalikan 2 sama dengan 6. Selanjutnya, dua bilangan kalau dikalikan 6, kalau dijumlah itu sama dengan negatif 7. Berapa bilangan itu? Ayo, bilangan itu berapa? Oh iya, bilangan itu ternyata adalah negatif 6 kali negatif 1. Negatif 6 ditambah negatif 1. Negatif 6 kali negatif 1, 6. Negatif 6 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 7. Yang negatif 7 ini berarti bisa kita uraikan menjadi negatif 6x negatif 1x. Yang negatif 6x, ingat di sini 3x. Berarti bisa kita tulis 3x kali negatif 2. Berarti yang ini negatif 1. Berarti bisa kita tulis x kali negatif 1. Ini dengan ini dengan ini faktor ini. Jadi faktornya dari bentuk itu adalah 3x dikurang 1 kali x dikurang 2 sama dengan 0. Maka ini bisa kita tulis 3x dikurang 1 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Oke. Kita lanjutkan. Berarti ini jadi 3x sama dengan 1 atau x negatif dikurang 2 berarti bisa kita tulis x sama dengan 2. Yang ini bisa kita bagi 3. Berarti x sama dengan 1. Sehingga HP-nya adalah 1/3,3. Oke. Selanjutnya anak-anak sebagai latihan, kalian bisa mengerjakan 8 soal ini sebagai latihan dengan memperhatikan latihan yang di atas tadi. Contoh latihan di atas tadi. Insya Allah dengan memperhatikan contoh latihan yang di atas, kalian akan bisa mengerjakan ini. Tolong contoh soal dikerjakan. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pakai dengan baik. Untuk pertemuan pada kali ini, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilmunya, barokah untuk kita semuanya. Saya akhiri dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada kegiatan
kita di materi selanjutnya. Oke. Salam sehat untuk semuanya, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa mencuci tangan, olahraga, dan makanan yang bergizi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.